Asuk kuang-kuang menyelak tumul tengah rumah. Kami ilir mudit derangkau puang anak ucuk menengkernya. Karena menengkernya itu adalah datuknya. Datuk yang bisa mengobati anak raja buaya. Halo, selamat datang kembali di channel gua Afrio Purnama. Dan di video gua kali ini gua akan ngebahas salah satu asal-usul cerita dari salah satu tempat yang biasa dijadikan objek wisata bagi masyarakat setempat. Ini Pasir Pembayar Hutang, dan ini tepatnya berada di desa Tanjung Ria, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Di sini berbagai mitos yang berkembang, tetapi ada juga yang menganggap ini hanya hoax atau sebatas mitos karena kejadiannya mungkin beberapa abad lalu, dan untuk di masa sekarang mungkin kebanyakan yang nggak percaya hal-hal seperti itu. Tapi saya sarankan untuk masyarakat atau warga yang asli dari tanah di desa ini, setidaknya kita harus mempercayai adat istiadat dan cerita-cerita dari orang tua zaman-zaman dahulu. Oke, kita langsung ke ceritanya. Dan di sini ada salah satu teman gue yang mewawancarai salah satu ibu-ibu yang tahu cerita asal-usul tempat tersebut. Oke. Kali ini kita akan membahas asal-muasal dari Pasir Pembayar Hutang. Ini Bu, saya ingin bertanya bagaimana sejarah atau asal-muasal dari Pasir Pembayar Hutang. Kalau anak-anak ingin tahu asal-muasal dari Pasir Pembayar Hutang, sejarah Ibu ceritakan sedikit ya. Soalnya Ibu sih nggak banyak tahu, tapi dengar cerita dari orang tua zaman dulu. Ceritanya itu panjang, cuman isinya dari hasil Pasir Pembayar Hutang itu adalah hasil dari, kata orang Melayu itu, sasih entama ataupun biaya pengobatan anak raja buaya. Jadi anak raja buaya itu sakit, dikatakanlah ketulangan mata pancing anak manusia. Nah, itu halnya. Setelah sakit dibawalah ke sana ke sini, jadi tidak ada yang berhasil untuk mengobati anak si raja buaya. Ketemulah sama datuk ataupun dukun, Datuk Menangberian namanya. Jadi Datuk Menangberian ini kan orang tua itu memang pandai ngobat, kesana kemari ngobat orang. Jadi dipanggillah sama Datuk Raja Buaya atau Bapak Raja Buaya untuk mengobati anaknya yang ketulangan mata pancing. Tapi dikatakan itu bukan mata pancing. Kalau dikatakan dari segi Melayu itu namanya cengkelan alir sekang. Alir sekang namanya. Kita nggak tahu jenisnya kayak apa alir sekang itu kan, cuman itu kan cerita dari orang tua. Jadi berobatlah si anak raja buaya dengan Datuk Menangberian. Setelah berobat beberapa jam kemudian langsung sembuh. Jadi langsung sembuh. Boleh dikatakanlah untuk biaya pengobatan, kalau
seperti kita sekarang ini, biaya pengobatannya diminta sama Datuk Manangbelian. Emasnya 1 tengkalang bubus. Kalau dikatakan bahasa Indonesia gimana ya? Kayak keranjang lah istilahnya, kayak keranjang. Cuman di keranjang itu pantatnya nggak ada bolong. Buntutnya. Nah, buntutnya bolong. Nggak punya buntut, nggak punya alas. Jadi si anak Raja Buaya itu diberilah emas itu sepenuh-penuhnya. Terus yang kedua, dimintalah air. Air juga sama dengan dikatakan 1 tengkalang bubus, tidak ada buntutnya. Nah, jadi diisi, begitu airnya diisi sampai beberapa bulan kemudian ataupun beberapa tahun pun tidak bisa penuh, soalnya yang di bawah itu tidak bisa nabung, yang di bawah buntutnya itu tidak bisa nabung air. Sama juga seperti emas itu memang waktu diisi itu memang penuh, tapi setelah penuh mau dibawa pulang sama Datuk Manangbelian, emasnya itu waktu diangkat tengkalang sama atau keranjangnya, barang itu diangkat, jadi emasnya ketinggalan di sana, ketinggalan di tempatnya. Jadi diulang beberapa kali, tidak bisa dibawa pulang. Setelah itu mengakulah bapak si anak Raja Buaya, dia bilang, "Wahai Datuk Manangbelian, kami satu keluarga besar tidak mampu membayar biaya pengobatan anak kami. Gimanakah caranya supaya kami ini bisa membayar budi baik ataupun membayar biaya pengobatan anak kami?" Nah, si Datuk Manangbelian juga menjawab, "Wahai Raja Buaya," kata Datuk Manangbelian, "gini Jak, kita bikin perjanjian." Si Datuk Raja Buaya pun mengangguk bahwa dia setuju untuk menerima perjanjian. Jadi emasnya tidak dibawa pulang, cuman mereka bikin perjanjian. Kata si Datuk Raja Buaya, perjanjiannya berupa apa? Kata Mbah Dukun Datuk Manangbelian menjawab, dia bilang kalau memang Raja Buaya mau bersedia berjanji dengan kami sebagai anak manusia, itu gampang, itu nggak sulit. Tergantung orang percaya atau tidak. Nah, tapi kepercayaan itu harus ada. Kita bukan hanya berpegang pada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus percaya pada orang yang diciptakan Tuhan, bukan berarti kita itu menduakan Tuhan. Ya kan? Nah, jadi perjanjiannya adalah jika anak manusia mengatakan sumpana seperti ini, atau di tengah lautan maupun di mana anak manusia berada, janganlah Datuk Raja Buaya memakan atau memangsa anak manusia tersebut, terkecuali kalau wajah anak manusia tersebut sudah seperti monyet atau alias seperti kera. Nah, itu mungkin kesalahannya udah besar. Mereka berjanji untuk pepatah ataupun perjanjiannya itu dikatakanlah kita tidak boleh disebut secara langsung, soal itu tidak boleh disebut. Nah, nantilah kalau memang dibutuhkan, nah, nantilah bisalah kita sebut separuh aja. Asu, kalau kata Manangbelian tuh asu itu anjing ya, tahu anjing. Nah, asu kuang-kuang menyelak tumul tengah rumah, kami ilir mudik derantau kuang anak ucuk Manangkernia. Karena Manangkernia itu adalah datuknya, datuk yang bisa mengobati anak Raja Buaya. Jadi kalau perjanjian masalah pelanggaran, jika Raja Buaya melanggar perjanjian dari Datuk Manangkernia, itu perjanjiannya dimusnahkan semua keturunan Raja Buaya.
Itu perjanjian, kita tidak tahu ya. Yang menciptakan makhluk hidup itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu, setelah anak Raja Buaya itu sembuh, pergilah Datuk Manang Belian itu berangkat ke keliling dunia lah ya, mengobat ke sana kemari. Tapi tempat tempat tinggal atau rumahnya ada di daerah Sepau. Bertepatan di sini di Teluk Batu Belian ini, makanya Teluk Batu Belian itu dinamakan Teluk Batu Belian. Daerah Sepau zaman dulu dikatakan Desa Batu Belian, tapi sekarang Dusun Batu Belian, Desa Tanjung Muria, ya kan? Nah, setelah itu yang dinamakan Datuk Manang Belian itu pulang ke tempat rumahnya. Dia itu berupa batu. Itu enggak dikatakan, kalau zaman sekarang ada dikatakan apa nama tuh, dikatakan panah petir, itu enggak ya, enggak ada istilahnya dikatakan kena petir, enggak ada istilahnya kena pangkar kata orang tua zaman dulu kan. Nah, enggak ada istilahnya, cuman rumahnya memang di dalam batu. Berbentuklah batu yang duduk bersila di Teluk Batu Belian itu. Setelah berumur, kita pun kurang tahu berapa puluhan tahun ataupun maupun ratusan tahun, kita juga tidak tahu. Masalahnya sekarang Datuk Manang Belian itu sudah tidak berada di Desa Tanjung Muria ataupun Desa Sepau ini lagi. Dia sudah pindah ke Belitang. Itu hanya melalui mimpi. Ada seseorang orang tua yang bermimpi. Dia mengatakan, saya tidak akan berada di daerah Sepau lagi, saya mau pindah ke Belitang. Karena dibilangkan, ini terus terang ya, ibu ceritakan, terus terang dibilang namanya udah diganti. Dulu wilayah kecamatan Sepau ini adalah Desa Batu Belian, tidak ada dusunnya. Kalau sekarang Desa Tanjung Muria, Dusun Batu Belian. Makanya Datuk Manang Belian itu mungkin merasa merajuk atau tersinggung. Jadi dia menghindarlah pulang ke daerah Belitang, bertepatan di Batu Keladi. Nah, cuman setelah kami datangi ke Batu Keladi sana, nyatanya tidak tahu tempatnya di mana. Cuman bentuk wajah manusia yang duduk bersila di Teluk Batu Belian itu sekarang udah patah. Itulah membuktikan bahwa Datuk Manang Belian itu udah pindah. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau memang bersangkutan dengan itu Teluk Lungkung Mana, itu memang ibarat kita tuh satu pintu. Datuk Manang Belian itu ke Ratu Lengkung Manah itu memang satu pintu, satu gua. Cuman guanya yang di Lengkung Manah itu berhadapan dengan Sungai Kapuas. Kalau gua yang Datuk Manang Belian berhadapan dengan Sungai Sepau. Ya, begitulah ceritanya ya. Itu yang saya tahu, yang saya pernah dengar ceritanya dari orang tua. Jika kalau memang ada salah atau kurang atau melebihi, mohon maaf. Jadi untuk sejarah pasir yang ada di Sepau, di Kapuas itu asal muasalnya dari pembayar hutang si Raja Buaya kepada si Datuk Manang Belian ya Bu ya. Iya. Makanya sekarang pasir itu dinyatakan pasir sebagai pasir pembayar hutang. Siapapun, gimana pun, apapun pangkatnya, sebutir apapun, sebesar apapun, emas yang berada di situ tidak bisa dipindah, tidak bisa diambil, tidak bisa dibawa pulang. Jangankan emas, kalau zaman dulu pasirnya satu genggam, satu sendok makan saja tidak boleh dibawa pulang. Begitu kita bawa pulang pasirnya, dibawa ke rumah, spontan airnya banjir mengejar pasirnya itu supaya kembali lagi ke seberang Kapuas.
Jadi dikatakan pasir pembayar utang, di atasnya pasir, di bawahnya emas. Nah, maka dikatakanlah sekarang jadi pasir pembayar utang. Itu memang tidak boleh diambil. Itu memang pamali. Siapapun orangnya, bagaimanapun bentuknya, tidak bisa diambil. Jadilah dinamakan pasir pembayar utang. Cuman pasirnya sekarang udah bisa untuk kita acara mandi-mandi, atau kita diambil sedikit untuk apakah, untuk penggosok kah apa kan, itu tidak masalah. Sekarang udah tidak dimarahin lagi, hanya yang dijaga emasnya saja yang tidak bisa diambil. Ini Bu, pertanyaan saya yang kedua lah ya. Ya. Bagaimana sih rupa, sosok atau wujud dari si Dato Minang namanya tadi Manang Belian? Apakah dia seperti manusia atau seperti makhluk lainnya, Bu? Kalau wujud bentuk Datuk Manang Belian itu adalah seperti manusia. Seperti manusia. Cuman manusia purba lah ya, purba zaman orang tua zaman dulu. Kita pun hanya dengar cerita ke orang tua bilang manusia purbanya kayak apa, entah ada berbulu atau enggak, kita tuh enggak tahu ya, cuman kita dengar cerita. Jadi masalah itu bentuknya tuh seperti manusia, cerita panjang lebarnya tuh kita pun tidak tahu gimana wujudnya. Nah, cuman kalau bentuknya kayak seperti manusia lah. Seperti manusia. Mana maksudnya, apakah memiliki tempat tinggal seperti rumah atau gubuk, atau memang dia orang petapa, Bu, asalnya, Bu? Itu tidak diceritakan, tidak dikatakan orang betapa. Itu memang kehidupan manusia zaman dulu. Iya. Nggak bisa dikatakan dia betapa, soalnya kan kalau memang orang betapa itu ada tempat petapanya. Jadi makanya dikatakan rumahnya itu berbentuk batu. Tapi tidak dikatakan ada gua, tidak dikatakan ada seperti kerajaan, itu tidak ada dikatakan seperti itu. Apakah dia memiliki keluarga atau saudara? Itu memang tidak ada memiliki keluarga atau saudara. Tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi seperti ini, Bu. Masalah pasir yang di seberang, apakah sekarang sudah bisa, ibaratkan kita kan sekarang udah aman? Kayak dulu kan ceritanya kan enggak boleh diambil gitu, enggak boleh di tempat main-main. Ya. Apakah sekarang sudah bisa untuk itu? Untuk zaman sekarang lah ya. Karena kita lihat kalau musim kemarau itu boleh dikatakan sebagai kolam renang. Jadi yang dari mana-mana pun datang ke seberang untuk bermain, mandi-mandi di situ, main kejar-kejaran. Jadi dikatakan sekarang udah ndak ada bahaya, ya pasti ada, bahayanya tetap ada. Cuman kita tuh harus percaya, yang namakan makhluk raib, makhluk gaib itu pasti ada. Yang dinamakan bahaya ataupun yang menimpa kita itu pasti ada. Ketika kita lalai, makanya kita tuh harus waspada. Jangan terlalu bersukaria ketika kita sedang mandi di pasir itu. Jangan kita tuh ngomong ataupun gurau yang kotor-kotor itu, jangan sekali di situ. Di tempat pasir pembayar utang itu memang tidak boleh. Apalagi boleh dikatakan yang kasar ya, jangan mengadakan istilah kayak orang pacaran, jangan. Kalau kita hanya untuk mandi, untuk kita main kejar-kejaran, ajak anak-anak itu tidak masalah. Nah, kita juga harus waspada, apalagi anak kecil, karena di situ memang tempatnya
boleh dikatakan tempat yang paling ditakutkan. Seperti sakral atau pemali gitu ya? Iya, bolehlah dikatakan pemali. Cuman sekarang mungkin ya boleh dikatakan lah raja buayanya udah gimana gitu, udah kerjasama dengan manusia atau gimana gitu kan. Cuman kita harus jaga keselamatan kita, itu yang utama. Lalu bagaimana sih Bu, kok bisa ya pasir itu boleh dibilangkan pasir rezeki kata orang? Itu gimana sebenarnya Bu ceritanya itu Bu? Dikatakan pasir rezeki, begini ya. Memang itu boleh dikatakan pasir rezeki itu sebagai pedoman. Jadi sebagai pedoman, orang tua zaman dulu hobinya beladang. Jadi kalau orang tua beladang, kalau pasirnya penuh dikatakan dari tanjung itulah ya, dari kan ada bambu yang di tanjung sana tuh, ada bambu, terus dia memanjang sampai ke hilir, sampai perbatasannya tuh dekat Lanting. Ada orang Cina yang punya rumah di situ, boleh dikata Ibu Anyip ya, sampai ke rumahnya Ibu Anyip itu. Kalau memang pasirnya penuh, itulah dikatakan pasir rezeki. Berarti yang berladang itu mendapat padi yang banyak, ataupun yang bukan berladang mendapat rezeki yang murah. Itu memang bisa dikatakan pedoman, itu bisa dipercaya. Itu tak bisa dipungkiri. Memang itu memang sudah jadi pedoman seumur hidup. Buktikanlah nanti kalau memang pasir itu penuh atau kosong, rasakan rezekinya gimana. Nah, itu sebagai pedoman. Berarti bukan kita bersyukur kepada pasir, bukan, kita bersyukur tetap kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu untuk sebagai pedoman saja. Iya, hanya sebagai pedoman. Apakah setiap musim kemarau di setiap tahun itu pasir itu akan timbul atau selalu ada? Itu tidak tentu. Tidak tentu ya. Tidak tentu. Kadang-kala kemarau hanya separuh yang timbul. Nah, begitu juga rezeki kita. Hanya Tapi separuh yang dapat. Pernah juga dengar cerita biasa kalau musim banjir pasirnya kok bisa ada ya Bu ya? Kalau musim banjir pasirnya tuh numpuk. Kembali ke situ semua. Jadi ibarat kita kembali ke rumahnya, ibarat kita pulang ke rumah ya kan. Nah, jadi kalau musim kemarau, mungkin di tengahnya kah numpuk, atau di bagian penghujung sana, bagian batas kepala, dikatakan kepala ya, dekat yang di dekat itu kan, dekat bambunya tuh kosong. Berarti kan ada tikungan air masuk ke tikungan pasir itu. Berarti tidak sepenuhnya, hanya lewat separuh. Tapi kalau dia memang dari dekat itu dekat bambunya itu penuh sampai ke lanting Ibu Anyip penuh, nah itu dikatakan memang sepenuhnya pasirnya pulang kembali ke rumahnya. Itulah ceritanya. Tapi ini deh Bu, yang biasa omong-omongin orang, diceritain orang gitu biasanya. Katanya pasir itu bisa berpindah-pindah ya? Ya memang bisa berpindah-pindah. Makanya itu dinyatakan pasir pamali, pasir pembayar hutang. Karena itu ada yang mempunyai, ada yang berhak. Seperti kita yang mempunyai entah apa itu, entah berupa sampan, entah berupa sebidang tanah, itu kan hak kita. Begitu juga pasir itu adalah punya Datuk Manang Belian. Kemana Datuk Manang Belian mau memindahkan, ke situlah dia pindah. Itu berupa pasir. Tapi kalau emas itu tidak bisa dipindah-pindahkan, karena di situ memang ada emas yang besar berupa buah kundur ya. Kalau dikatakan daerah, tidak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya. Buahnya itu seperti buah labu. Buah ketimun lah ya, seperti buah ketimun. Itu dinyatakan ada 2 suami istri. Yang satunya suaminya, yang satu istrinya. Itu mereka dulu pernah mencoba mau mengambilnya. Cuman tidak berhasil, karena itu memang pemali.
Maka dari itu kalau anak-anak zaman sekarang jangan coba-coba ya mau mengambil mengambil emas di situ. Jagalah keselamatan seluruh kecamatan Sepauk ini ya. Jangan sampai nekat ataupun ada rencana mau kerja atau mau mengejek atau mau apalah kerja di situ, tidak bisa diambil. Tapi kalau memang masih dipaksa, nanti yang kita kerjakan tidak dapat, nyawa kita melayang. Itulah yang dikatakan pamali.